Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, kita semua pasti pernah dengar kan soal caching di router? Katanya sih bisa bikin internet kita jadi ngebut, plus hemat kuota. Tapi gimana kalau saya bilang di era internet sekarang ini, setengah dari keyakinan itu sebenarnya cuma mitos? Hari ini kita bakal bedah tuntas, mana yang fakta dan mana yang fiksi soal caching. Jadi pertanyaannya simpel aja. Cache internet itu beneran pahlawan penghemat data? Atau jangan-jangan cuma mitos usang yang udah nggak relevan lagi? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget dan ngubah cara Anda mandang router di rumah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah jenis caching yang paling dasar yang router Anda lakuin. Dan tujuannya satu, bikin internet berasa lebih satset dan responsif. Gini deh, anggap aja ini kayak fitur speed dial di HP. Daripada ngetik nomor panjang setiap kali, router Anda, biasanya lewat software kayak DNSMAS, langsung ingat alamat IP situs yang pernah Anda kunjungi. Ini lapisan caching paling dasar, tapi efeknya ke kecepatan halaman web mulai kebuka, itu luar biasa loh. Nah, coba lihat perbedaannya di sini. Ini yang bikin menarik. Waktu router nggak punya alamatnya di memori, atau kita sebut cache miss, dia harus nanya dulu ke server ISP, dan itu butuh waktu sekitar 20-50 milisecond. Tapi, begitu alamatnya udah kesimpan atau cache hit, responnya instan, kurang dari 1 milisecond. Cepet banget kan? Jadi, ini poin utamanya. Walaupun DNS caching bikin internetan terasa jauh lebih gesit, ini sama sekali nggak mengurangi jumlah data yang Anda download. Dia cuma motong waktu tunggunya aja. Jadi, hemat waktu? Jelas iya. Hemat kuota? Belum tentu. Oke, sekarang kita masuk ke apa yang kebanyakan orang pikirin pas dengar kata caching, yaitu menyimpan potongan-potongan website buat hemat kuota data kita yang berharga. Dulu konsepnya begini, router Anda itu jadi semacam perantara pintar. Dia bakal download aset yang jarang berubah, kayak logo atau file desain website, terus disimpan. Nanti pas Anda buka web itu lagi, dia tinggal kasih dari simpenannya. Secara teori, ini kedengarannya jenius banget buat hemat data. Tapi, disinilah plot twist-nya muncul. Ada satu standar internet modern yang bikin cara klasik ini jadi hampir mustahil buat dilakuin. Angkanya nggak main-main, sekitar 95% lalu lintas web zaman sekarang itu dienkripsi pakai HTTPS. Bayangin aja Anda ngirim paket lewat pos, tapi paketnya itu disegel rapat-rapat, dikunci, dan kotaknya nggak tembus pandang. Nggak ada yang bisa ngintip isinya sama sekali. Nah, kutipan ini menjelaskan inti masalahnya dengan sempurna. Router Anda yang harusnya jadi perantara nggak bisa ngintip isi paket yang terkunci itu. Dia nggak tahu di dalamnya ada logo, gambar, atau video. Karena nggak bisa lihat, ya dia juga nggak bisa nyimpan. Jadi, impian buat caching konten pun buyar. Oke, jadi kalau nyimpen konten itu ternyata mitos, terus gimana dong cara kita beneran hemat kuota? Jawabannya adalah dengan ngebalik total cara kita mikir soal caching. Nah, ini dia pahlawan kita, negative caching. Tujuannya bukan buat nyimpen apa yang Anda mau, tapi justru buat ngeblokir apa yang nggak Anda mau dari awal. Jadi ini bukan soal nyimpen data, tapi soal nolak data sampah masuk ke jaringan Anda. Analogi penjaga pintu ini pas banget, pakai software kayak AdGuard Home di router. Dia punya daftar hitam domain-domain iklan. Jadi pas browser Anda coba-coba mau akses domain iklan itu, si router langsung bilang, "Ads, nggak boleh masuk." Permintaannya langsung ditolak mentah-mentah, bahkan sebelum keluar dari jaringan rumah Anda. Dan dampaknya gede banget. Riset nunjukin kalau sekitar 15-30% lalu lintas internet kita itu isinya cuma iklan dan pelacak yang nggak pernah kita minta. Dengan ngeblokir semua itu di level router, Anda secara efektif langsung menghemat sebagian besar kuota internet Anda. Sekarang, biar lebih kebayang, kita bahas sedikit sisi teknisnya. Kita lihat yuk, kenapa sih hardware router Anda itu sebenarnya dirancang buat beberapa jenis caching, tapi nggak cocok buat yang lain. Coba perhatiin tabel ini. Router rumahan itu biasanya punya RAM yang cukup dan cepat buat nanganin daftar DNS dan daftar blokir iklan. Tapi media penyimpanannya yang basisnya flash itu kecil dan nggak dirancang buat aktivitas tulis baca yang brutal terus-terusan yang dibutuhin buat web content caching. Kalau dipaksa, malah bisa bikin chip penyimpanannya cepat rusak. Jadi intinya gini, hardware router Anda itu udah pas banget buat cara kerja internet modern. Baik DNS caching maupun pemblokiran iklan sama-sama jalan di RAM, yang emang super cepat dan efisien. Sedangkan konten caching yang model lama itu butuh tambahan hardware eksternal biar nggak ngerusak routernya.
Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau ternyata sampai 30% kuota internet Anda itu habis buat lalu lintas yang bahkan nggak Anda inginkan, pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya dapat untung dari Anda yang terus-terusan download sampah itu? Ini mengubah cara kita berpikir. Pengkhianatan sejati itu bukan datang dari menyimpan data, tapi dari berani menolak data yang nggak perlu. Terima kasih sudah menyimak.